Shalom. Kurang semangat. Shalom. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, yang Maha Penyayang, Pengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dalam kehidupan kita setiap diri pribadi kita masing-masing. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan selama setahun yang telah lewat ini. Puji nama Tuhan. Serasa nih semua yang datang nih semua ada rasa sukacita. Datang dari rumah masing-masing, ada yang dari Jayapura, ada yang di sekitar Rabe. Puji Tuhan. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman untuk sapa dulu. Kepada teman-teman, kepada samping, kiri kanan, katakan bahwa aku mengasihimu dengan senyuman. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik, seluruh pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan diri kita untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat salah satu pujian sebagai pujian penyembahan yang berkat yang terdapat dalam Kemenangan Iman nomor 289 dengan berjudul Terpujilah Allah. Kita angkat ayat 1, 2 dan ketiga.
meresapi setiap bait demi bait, setiap lagu. Kami siap diri mau beribadah. Dari depan, kiri, kanan. Ambil alih oleh pihak daripada Tuhan. Allah, Yesus dan Roh Kudus dapat menguasai di tempat ini. Kami tidak mau izinkan satu oknum. Kami tidak mau izinkan anasir-anasir lain. Kami tidak mau izinkan manifestasi lain. Kami tidak mau izinkan oknum-oknum tertentu yang untuk mengkacau balikan ibadah sore hari ini. Kami sepikir, searti, seiman. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami mengundang Allah Yesus bertakhta di tempat ini. Dan Tuhan hambamu serahkan
yang bawa well, protokol, main musik, dan semua yang ambil bagian. Lebih khususnya firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Tuhan pakai, Tuhan rapi, Tuhan berbicara di dalam diri mereka supaya menjadi berkat di sore hari ini. Ibadah pemuda penutupan pelayanan 2020 ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, pemilik ibadah. Kepadamu kami sudah berdoa. Haleluya Bapa. Orang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Baik, mari kita masuk dalam ruang kesaksian dengan salah satu pujian yang terdapat dalam Kemenangan Iman 189. Kita angkat ayat yang pertama. Sambil pujian dinyanyikan kepada teman-teman pemuda-pemudi dari Rayang Kota boleh maju. Dalam hatiku ada gema, Yesus tak memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang teduh, yang menentukan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemas, jauh dari kesenangan, hanya darah Yesus segenap, ku harap ku sayang. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang teduh, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Mari kita berdiri dengan hati yang terbuka untuk menyembah Tuhan, supaya roh Tuhan hadir di dalam hati kita, agar firman-Nya akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita sambut dengan salah satu pujian yang terdapat dalam Kemenangan Iman 263, penuhilah pialamu hari ini. Duka kau hari ini bagi semua retakmu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta tulus firman-Nya, kesenangan yang megah. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembutlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, suci dan darahnya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembutlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikian nikmatmu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembutlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembutlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Baik,
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang menolong hari-hari hidup kami. Kami ada di sore hari ini ya Bapa. Kami memohon kepadamu Tuhan, siapkan hati, pikiran dan telinga kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan hidup kami dapat diberkati oleh Engkau dan menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus dalam hati kami ya Bapa, Roh Kudus di dalam pikiran kami ya Tuhan, supaya kami hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Baik, shalom. Ya, datang ke tempat ini, kita tinggalkan persoalan kita tinggalkan pergumulan kita mau datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dikuatkan, kita dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kita. Amin. Amin. Baik teman-teman yang Tuhan kasihi, mungkin ada yang belum kenal saya ya. Ya. Saya perkenalan singkat sebentar saja, tidak lama ya. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur saya diberikan kesempatan oleh teman-teman semua untuk menyampaikan dan berbagi kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ya, nama saya Edlin di Momonmau. Saya sering dipanggil Edlin atau lebih sering dipanggil Nona. Ya, saya melayani puji Tuhan dalam Jemaat Karmel sebagai Nona Vikaris. Saya lulusan dari STT Jafrai Jakarta tahun ini di bulan Maret kemarin. Dan puji Tuhan, saya dipercayakan oleh gembala dan BPJ semua dalam gereja ini untuk melayani bersama. Ya, saya percaya teman-teman bahwa kita anak-anak muda, kita tidak kalah saingnya. Artinya kita sama-sama melayani buat Tuhan. Soal usia itu ya nantilah gitu. Tapi kita sama-sama melayani Tuhan, kita bekerja dalam ladang Tuhan supaya kita punya masa depan penuh dengan gilang gemilang. Amin. Mari kita sama-sama buka dari 2 Timotius ayat 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kita buka sama-sama dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Ya, jika sudah teman-teman sudah dapat, saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan. Lalu kita baca secara bersama-sama dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu. Kita baca sama-sama 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku,
darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan harinya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baik teman-teman yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita di bawah satu perenungan firman Tuhan. Saya ambil dari dia punya tema di situ dari ayat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang 8. Penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ya, kalau kita baca dari dia punya judul saja sudah sangat jelas. Penuhi panggilan pelayananmu. Ya. Teman-teman pemuda yang Kristus kasihi, ada sebuah syair lagu yang kita sering dengar atau tidak asing buat kita. Lagu ini mengatakan begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, hidup ini harus jadi berkat. Ya, memang syairnya kelihatannya sederhana ya teman-teman, tapi memiliki makna yang dalam. Kita hidup hari ini, kita diberikan anugerah dari Tuhan hari ini. Kita mempunyai masa muda, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. Artinya begini teman-teman yang Tuhan kasihi, kita semua adalah hidup dan kita dipanggil untuk melayani Allah. Kita hari ini yang duduk di dalam sini, bukan hanya saya yang berdiri di depan, tetapi kita semua teman-teman yang duduk dalam gereja Jemaat Karmel hari ini. Kita dipanggil untuk melayani Allah, melayani Tuhan. Hari ini kita punya hidup harus kita pergunakan dengan baik-baik, memiliki satu arti dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tidak tahu jabatan teman-teman sebagai apa. Bukan hanya kita yang hamba Tuhan, bukan hanya saya sebagai nona vikaris, tapi teman-teman dalam jemaat masing-masing. Entah engkau ketua pemuda, entah engkau sebagai bendahara, entah engkau sebagai sekretaris, atau mungkin engkau hanya seksi-seksi dalam jemaat itu. Atau mungkin engkau hanya sebagai jemaat yang biasa. Tapi saya mau bilang, kita semua ada dalam panggilan. Dan mari kita pergunakan panggilan Tuhan buat kita. Kita melayani Dia sampai hari tua kita di mana Tuhan memanggil kita. Lalu saya mau bahas di sini teman-teman yang Kristus kasihi. Dari bacaan kita dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 adalah pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius. Pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius untuk tetap setia dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini tuh berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus, dia sudah tahu saatnya dia akan pergi. Dia akan meninggal dan dia akan meninggalkan semua pekerjaannya. Tapi dia titipkan kepada dia punya anak rohani. Dia punya anak bimbingan yaitu Timotius. Lalu Paulus menasihati Timotius untuk memenuhi panggilan pelayanan yang telah Allah percayakan kepadanya. Jadi dia bukan hanya pergi, tetapi dia meninggalkan. Dia punya kerja kepada orang lain, yaitu Timotius. Terus sampaikan kepada banyak orang tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu saya mengambil teman-teman yang Tuhan kasihi, ada 5 bagian yang kita dapat pelajari bersama-sama di sore hari ini. Yang pertama, dari ayatnya yang pertama,
2 Timotius pasal 4 ayatnya yang pertama, ayatnya 1 mengatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya demi kerajaannya. Lalu saya buat poin yang pertama begini, bahwa Kristus Yesus akan menjadi hakim. Ya, dia menitipkan pelayanan kepada kita. Tapi bagaimana kita melakukan tugas kita dengan baik-baik. Karena dia yang akan menjadi hakim atas kita semua. Aduh, bahaya teman-teman jika kita tidak melakukan, kita punya tugas masing-masing ya. Karena di sini dari ayat 1 bilang bahwa Yesus Kristus yang akan menjadi hakim atas kita. Oleh karena itu pelayanan kita kerjakan dengan setia. Bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kadangkala begini teman-teman, kita dalam satu tim pelayanan, terus ada keadaan situasi mengecewakan. Mungkin kita punya tim pelayanan, teman pelayanan, keadaan sekitar, kondisi kita sekitar, lalu kita jadi kecewa. Terus kita berpikir, aduh, saya tidak usah melayani lagi sudah. Soalnya dalam pelayanan tuh begini, banyak sekali alasan. Tetapi saya mau bilang begini, kerjakan pelayananmu dengan setia, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu teman-teman. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Ya, amin, amin. Harus jadi anak-anak muda yang berbeda, tampil beda. Kita rubah cara berpikir kita. Kita kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu saya ambil bagian kedua. Dari ayat kedua, bilang begini, saya buat kesimpulan begini dari ayat kedua, panggilan kita adalah senantiasa memberitakan firman lewat perilaku hidup sehingga menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya, saya tidak mengajarkan kita untuk kita harus ke sana cari orang, kita beritakan firman, kita pergi ke seberang cari orang untuk beritakan firman, tidak teman-teman. Tetapi firman itu harus diberitakan lewat kehidupan kita, lewat perilaku kita, lewat tutur kata kita. Kenapa? Kita adalah orang Kristen. Ya, katanya tuh orang Kristen tuh baik-baik. Mereka selalu berdoa. Tetapi kadangkala teman-teman, yang harus kita rubah adalah perilaku kita, tutur kata kita, minta tuntunan Tuhan supaya kita sama dengan Kristus. Memang Kristus itu sempurna, kita bukan sempurna, kita hanya manusia biasa. Saya yang berdiri depan sini juga manusia biasa. Tapi saya mau bilang begini, kita senantiasa memberitakan firman Tuhan lewat perilaku hidup kita. Supaya apa teman-teman? Supaya orang lain diberkati lewat kehidupan kita. Dia bilang, aduh teman itu dia baik sekali. Aduh teman itu dia sopan sekali. Aduh teman itu dia kalau lewat tuh shalom. Dia sangat ramah. Kenapa? Karena mereka melihat Kristus hidup dalam kehidupan kita. Makanya saya tidak mengajarkan kita begini, kita harus ke seberang, ya memang Tuhan bilang sampaikan jadi saksi. Tetapi saya mau bilang terutama dari sikap hidup kita, perilaku kita. Firman Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita. Lalu saya mengambil bagian yang ketiga teman-teman. Saya ambil dari ayatnya yang kelima. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya ambil kesimpulan begini. Panggilan kita adalah kuasailah diri dalam segala hal. Kadang-kadang susah sekali kita menguasai diri kita ya. Iya. Kadang-kadang susah kita menguasai diri kita. Menguasai diri berarti kita sadar dalam segala hal. Artinya begini, saya sadar bahwa saya dipilih oleh Tuhan dari lumpur dosa menjadi seseorang yang hari ini memiliki anugerah Tuhan. Nah, dan sadar dalam segala hal menderita, tunaikan tugas pelayanan. Artinya begini,
kita lebih dekat dengan Tuhan, tidak mungkin kita tidak kena masalah. Tidak mungkin kita tidak menderita. Semakin anak-anak Tuhan dekat dengan Tuhan, masalah itu selalu banyak, tantangan itu selalu ada. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai setiap anak-anaknya. Memang benar. Di dalam dunia ini tuh tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Kecuali dia sudah mati, boleh dia tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita melewati hari-hari hidup ini. Lalu saya mengambil bagian yang keempat. Ya, minta maaf teman-teman, sedikit lagi ya. Dari ayatnya yang ke-6. Saya mengambil kesimpulan begini. Panggilan kita adalah kesiapan untuk berkorban. Ya, banyak yang dikorbankan teman-teman. Artinya begini, waktu kita punya waktu, kita punya ongkos, kita punya kesiapan diri. Artinya begini, kita dikasih tugas pelayanan nih. Lalu tidak mungkin kita dikasih tugas pelayanan baru, tidak mungkin kita datang, tidak mungkin kita pasti punya ongkos itu keluar. Ya, ongkos keluar, tenaga kita keluar. Tapi saya mau bilang begini, semua itu butuh pengorbanan. Tuhan saja berkorban untuk dirimu, masa engkau tidak bisa berkorban bagi Dia? Engkau tidak disuruh untuk mati di atas kayu salib, tidak. Engkau tidak disuruh untuk mati bagi semua orang, tidak. Tuhan hanya mau pengorbanan waktumu, setia melayani Dia. Ya teman-temannya, ya kita sama-sama belajar, saya juga belajar. Lalu saya mengambil poin yang terakhir, poin 5. Dari ayat 7 dan 8 mengatakan begini, saya ambil kesimpulan. Panggilan kita adalah bertahan sampai akhir. Panggilan kita adalah bertahan sampai akhir. Ya. Paulus mengakhiri pertandingannya dengan baik. Paulus meneladani Kristus menjalankan misi sampai tuntas. Dan Paulus memelihara iman hingga mencapai garis akhir. Paulus tidak pernah berhenti karena tantangan, karena pemenjaraan, atau bahkan karena maut sekalipun. Ya. Siapa sih Rasul Paulus ini? Dia orang yang sangat-sangat membenci semua hamba-hamba Tuhan, terlebih Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan dirinya. Dia bekerja setia sampai akhir garis finishnya. Dan Alkitab mencatat, bukan saya yang bilang ya teman-teman, tapi Alkitab sendiri yang mencatat di ayat 7 dan 8. Bahwa Paulus mengakhiri pertandingannya dengan baik. Hari ini yang menjadi pergumulan untuk kita nih teman-teman. Kita melayani hari ini tuh kita sampai garis finish atau tidak. Atau mungkin di tengah jalan ada yang bilang, sudah, saya sudah capek jadi sudah cukup sudah. Saya sudah banyak berkorban untuk Tuhan jadi cukup sudah. Padahal kita belum sampai di garis finish, kita masih di tengah-tengah nih. Jangan tahan apa yang Tuhan inginkan untuk kita, jangan. Tapi kita melakukan, sehingga kita tercatat bahwa kita mengakhiri pertandingan dengan baik seperti Rasul Paulus. Ya. Ketika itu Paulus dia berpesan seperti ayat 1b, dia bilang begini, sungguh-sungguh pada Timotius dan bagi kita, sungguh-sungguh. Lalu saya cari kata ini nih teman-teman, sungguh-sungguh itu apa? Sungguh-sungguh yang dipakai di sini dalam ayat firman Tuhan mengandung arti pesan yang sungguh-sungguh, kesaksian yang sepenuh hati, perintahkan yang ditegaskan atau dorongan yang sangat kuat. Artinya begini, kita melakukan tugas pelayanan kita dengan kesungguhan hati. Ya, kayak saya bilang tadi itu semua tuh butuh pengorbanan. Tidak apa-apa teman-teman, pengorbanan kita hari ini tuh akan diperhitungkan oleh Tuhan suatu saat nanti. Mungkin kita tidak lihat hari ini, tapi kita akan lihat ke depannya, kita akan lihat kita punya anak-anak diberkati, kita akan lihat kita punya masa depan diberkati, kita akan melihat kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Karena kenapa? Kita melayani Tuhan di dalam gereja. Jangan cari yang keluar-luar, dari dalam dulu baru cari yang keluar. Ya. Lalu Paulus mendesak Timotius waktu itu untuk menyampaikan terus tentang firman Tuhan. Lalu saya cari tahu, kira-kira kenapa Paulus dia menyampaikan bagian firman Tuhan ini kepada Timotius sebagai peringatan. Ada dua hal teman-teman. Yang pertama,
Karena makin berkembangnya ajaran-ajaran palsu, situasi dunia yang bisa menggendorkan kesungguhan bagi Tuhan. Ada di ayat 3 dan 4. Ternyata waktu itu teman-teman, banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini teman-teman, ya tanpa disadari juga banyak pengajaran-pengajaran palsu. Tanpa disadari saya bilang ya, banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan sebagai penopang dan pendorong hidup kita. Makanya kenapa Rasul Paulus menekankan kepada Timotius, karena waktu itu yang pertama banyak ajaran-ajaran palsu. Lalu ada hal yang kedua, kenapa Paulus mendesak Timotius untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Karena Paulus sadar bahwa tidak lama lagi dia akan pergi. Dia sudah mencapai garis finish. Makanya dia tidak mau dia pergi dan membawa itu, tetapi dia pergi dan meninggalkannya untuk terus dilakukan oleh anak-anak buahnya, oleh anak-anak bimbingannya. Ya, hari ini teman-teman, mungkin engkau ditugaskan banyak pelayanan. Oleh kita punya badan-badan pengurus kah, oleh kita punya wakil gembala-gembala kah dalam jemaat kah. Tapi saya percaya begini teman-teman, satu pelayanan yang dititipkan kepada kita bukan karena kita mampu, tapi Tuhan sedang memperkerjakan segala sesuatu untuk kita. Tuhan sedang memperkerjakan segala sesuatu untuk kedepannya. Kita hanya lakukan dengan setia saja. Tuhan tidak minta lebih, hanya setia sampai engkau mencapai garis finish dan engkau mengakhiri pertandinganmu dengan baik seperti Rasul Paulus. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini, hanya Tuhan yang abadi. Lalu hidup Paulus, dia juga berpikir bahwa saya tidak mungkin selamanya hidup. Saya pasti akan mengakhiri hidup saya dan saya akan kembali kepada Tuhan. Makanya saya catat begini, hari ini kita akan menutupi tahun pelayanan kita di tahun 2022. Kita ada di sini itu dalam satu ibadah penutupan pelayanan tahun biru tahun 2022. Tetapi satu hal yang saya mau bilang teman-teman, mari kita pelajari bersama bahwa kita terus memakai kesempatan hidup ini dengan baik. Tidak berhenti melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Untuk terus senantiasa bekerja dalam ladang Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru. Membawa jiwa-jiwa baru lewat apa? Lewat sikap hidup kita. Hidup kita ada batasnya. Dan Tuhan menitipkan segala sesuatu juga ada batasnya sampai kita menutup mata. Makanya saya tadi bilang di awal bahwa syair lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mari teman-teman pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi, kita pakai hidup kita pakai masa muda kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita senantiasa memperkerjakan pelayanan yang Tuhan titipkan untuk kita. Setia dan setia. Ya, hari ini banyak anak-anak muda yang sulit sekali untuk ada dalam satu persekutuan. Tapi saya lihat hari ini banyak sekali anak-anak muda yang duduk. Ya, Tuhan mempunyai rencana untukmu. Tuhan mempunyai rencana untuk tanah Papua. Hari ini banyak masalah dan tantangan yang terjadi di tanah Papua teman-teman. Tapi tugas kita adalah berdoa. Berdoa untuk tanah ini. Supaya Tuhan memulihkan dan Tuhan menolong setiap anak-anak yang tinggal dalam tanah Papua. Banyak jerit air mata, banyak tangisan, banyak pertumpahan darah. Banyak hamba Tuhan berdoa untuk tanah ini. Tapi percaya terus bahwa tanah Papua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan kita punya satu lagu pujian penyembahan yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan.
kita menyanyi dengan kesungguhan hati. Kita angkat hati kita kepada Kristus. Kita meminta bahwa hidup kita pakai dengan baik-baik untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan tolong, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Tuhan pakailah hidupku, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, ini ungkapan isi hati kami, pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, selagi kami masih kuat. Karena kami percaya hidup yang Tuhan percayakan bagi kami hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Taruh kami hati yang terus setia untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Berkati kami dengan firman Tuhan sehingga hidup kami diberkati dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Sempurnakan firman Tuhan ini bagi kami. Taruh Roh Kudus di dalam hidup kami supaya kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kami dengarkan dapat berbuah dalam hidup kami. Taruh kami hati yang subur sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat jatuh di hati kami, berbuah dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang begitu indah bagi kami.
Sempurnakan firman ini, karena Engkau Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Baik pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah diberkati oleh firman, angkat tangan. Mari kita berikan kemuliaan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita masuk dalam nyanyian persembahan. Di sini persembahan Eba Mukai sama persembahan kepada teman-teman petugas boleh jalankan persembahan. Dan kotak ini adalah Eba Mukai buat kita punya badan pengurus kelas, badan pengurus pemuda-pemudi kelas Kota Jayapura. Kita angkat pujian yang terdapat dalam Kemenangan Iman 219, Harap Bakti. Kita angkat ayat 1, 2, 3 dan ayat yang keempat. Kepada petugas dipersilakan. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, sayang mulia Tuhan ku beri. Kalau kita hidup, pasti kita luput dan segala yang
Baik, marilah kita saatnya untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah penutupan Pemuda-Pemudi Bilo Kelasis Kota Jayapura pada tahun 2022. Maka itu mari kita mengangkat salah satu pujian sebagai pujian penutup saja kepada pemuda-pemudi dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Baik, mari kita bersatu dalam doa. 3. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menyertai dan menolong ibadah kami dari sore hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan melawat kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik atas tuntunan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini, dan berkati semua pemuda-pemudi yang telah datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan,
Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami di pada sore menjelang malam hari ini dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dan dengan nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Shalom.